Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap bersemangat meski harus belajar dari rumah. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Mita. Akan tetapi sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa siapkan terlebih dahulu buku dan alat tulis kalian masing-masing ya. Untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Melalui kegiatan mencermati notasi dan syair sebuah lagu, siswa mampu mengetahui tempo serta tinggi rendah nada dalam lagu tersebut dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata sulit, menuliskan gagasan pokok, dan pengetahuan baru dalam bacaan dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan latihan bercerita, siswa mampu menceritakan cerita rakyat dengan bahasa daerahnya dengan rasa percaya diri. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk ke pembelajaran yang kelima. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Baik anak-anak, supaya kita lebih bersemangat, kita akan mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan dari Elmanik. Sambil mendengarkan, kalian amati teks lagu pada buku tema kalian. Dan tandailah syair lagu yang bernada tinggi dan syair lagu yang bernada rendah. Baik, kita simak lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan dari Elmanik. Baik anak-anak, bagaimana lagunya? Setelah kalian menyimak lagu tersebut, tentu kalian akan merasa lebih bangga ya menjadi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kita memiliki banyak sekali budaya dan juga adat istiadat dari berbagai daerah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tinggi rendah nada. Tahukah kalian apa itu tinggi rendah nada? Berikut ini adalah urutan tinggi rendah nada pada notasi angka. Coba kalian lihat di buku tema atau bisa juga lihat gambar berikut.
Do, re, mi, fa, sol, la, si itu ada tanda yang berbeda ya, karena di bawahnya ada tanda titik. Itu menandakan tanda nada yang lebih rendah dibandingkan nada yang di kanannya. Nah, setelah si itu kembali lagi ke do tapi tanpa titik. Nah, itu berarti nadanya lebih tinggi dibandingkan nada yang di sebelah kirinya. Semakin ke kanan, nadanya akan semakin tinggi. Itu juga sama berlaku pada notasi balok. Akan tetapi, kalau untuk tadi notasi angka menggunakan tanda titik, yang berarti titik bawah itu lebih rendah, tanpa titik berarti lebih tinggi, dan ada titiknya satu lagi berarti lebih tinggi lagi. Kalau untuk notasi balok, semakin ke atas letak nadanya akan semakin tinggi bunyi nada tersebut. Jadi kalau untuk notasi balok kan ada garis-garisnya. Kalau semakin ke atas, maka semakin tinggi bunyi nadanya. Begitu ya anak-anak ya. Nah, coba kalian perhatikan teks Satu Nusa Satu Bangsa. Itu adalah ciptaan Elmanik, di sebelah kanan sudah tertulis ya. Nah, di sebelah kiri itu ada tulisan tempo lambat. Apa itu tanda tempo? Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Secara umum, lagu dinyanyikan dalam 3 tempo, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Berikut istilah tanda tempo, kalian bisa lihat di buku tema kalian atau lihat gambar berikut. Tanda tempo allegro, artinya cepat. Itu bunyinya lebih dari 60 ketukan per menit. Lalu yang kedua, tanda tempo moderato yang artinya sedang. Nah, itu bunyinya 60 ketukan per menit. Lalu yang terakhir ada tanda tempo largo yang artinya lambat, yang bunyinya kurang dari 60 ketukan per menit. Kalian tadi telah mempelajari lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dengan lagu itu, kalian semakin mengerti bahwa meskipun di Indonesia terdapat beragam suku, kita tetap satu bangsa Indonesia. Selain keragaman suku bangsa dan bahasa, di Indonesia juga memiliki keragaman agama. Selanjutnya, kita akan membaca teks bersama-sama. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara 2 samudra dan 2 benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya, masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang agama dan tempat peribadatannya. Nah, untuk yang sekarang akan ada satu tugas lagi yang berbeda, tapi masih dalam konteks keragaman agama. Tugas yang pertama adalah mencari informasi nama kitab suci, tempat beribadah, dan hari-hari besar setiap agama di Indonesia. Diskusikan dengan saudara atau orang tuamu di rumah. Untuk tabelnya bisa dilihat pada buku tema kalian atau bisa dilihat gambar berikut. Di sebelah kiri ada tempat ibadah, lalu kitab sucinya, yang di tengah itu agamanya apa. Nah, nanti dibuat berarti karena ada 6 tadi, berarti dibuat 6 tabel ya, karena ada 6 agama yang diakui di Indonesia.
Begitu ya anak-anak ya. Sudah cukup jelas untuk tugasnya? Oke, pasti sudah jelas. Nah, berikutnya untuk tugas yang kedua, setelah tadi kalian membaca bersama keragaman agama di Indonesia, tugas yang kedua adalah menuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf, lalu menuliskan pengetahuan baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Tulislah kembali teks keragaman agama di Indonesia dengan bahasa kalian sendiri. Dan jangan lupa tulislah menggunakan ejaan yang tepat. Baik, sekarang kita akan ke pembelajaran yang ke-6. Kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Keragaman itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan membaca bacaan dengan judul Karnaval Mini di Sintang. Kalian simak di buku tema kalian, Bu Mita akan bacakan ya. Karnaval Mini di Sintang. Pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kabupaten Sintang, Kalimantan, dilakukan karnaval untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval diadakan di depan pendopo Bupati Sintang. Karnaval itu diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan di Kabupaten Sintang. Karnaval mini ini merupakan upaya edukasi bagi masyarakat. Karnaval ini diharapkan dapat meneguhkan kesadaran masyarakat bahwa di Indonesia ini terdapat keragaman suku bangsa. Keragaman itu terlihat dari kostum, atribut, dan lambang yang dikenakan para peserta karnaval. Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia mini. Di Sintang tinggal masyarakat yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan aneka bahasa dan budaya. Bupati Sintang Jarod Winarno mengharapkan agar perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan bagi bangsa. Sikap saling menerima, saling menghormati, dan saling bekerja sama harus terus dikembangkan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Nah anak-anak, setelah tadi membaca teks Karnaval Mini di Sintang, tugas kalian yang ketiga adalah menuliskan kata sulit pada teks, lalu mencari artinya. Kemudian yang berikutnya, menuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Karnaval Mini di Sintang. Untuk yang tadi itu ada 3 paragraf, berarti nanti kalian membuat gagasan pokoknya 3 ya. Dan tuliskan juga informasi baru yang telah kalian dapatkan dari teks tersebut. Untuk tugasnya, jangan lupa dikirimkan pada Bapak Ibu Guru kelasmu. Untuk tugas yang ketiga tadi sudah cukup jelas ya, karena membaca teks dan untuk paragraf pun sepertinya sudah pernah belajar di semester 1. Jangan sampai lupa ya, mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Nah anak-anak, pada tema 7 pembelajaran yang keempat, kalian mendapat tugas untuk mencari satu cerita rakyat, lalu menuliskannya ke dalam bahasa daerah kalian. Kalian bisa mencoba membacakan cerita tersebut di depan orang tua atau saudara kalian di rumah. Menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah. Dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah. Karena nanti kalau tidak ada yang berkomunikasi dengan bahasa daerah, lama-lama bahasanya itu akan hilang karena tidak ada yang mengenal bahasa tersebut. Sedangkan di negara kita itu bahasanya amat sangat banyak ya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengenal bahasa daerah lain adalah melalui lagu. Akibat keragaman bahasa dan suku bangsa, Indonesia juga memiliki banyak lagu daerah. Nah, berikut ini beberapa contoh lagu daerah di Indonesia. Ada cukup banyak ya di situ, seperti contohnya misalnya di Aceh itu ada lagu Bungang Jumpa, ada lagu Lembah Alas, ada juga lagu Pisau Surit. Nah kalau di Jawa Tengah yang kalian tahu apa anak-anak? Ayo jangan sampai tidak tahu ya, karena kita kan tinggalnya di Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah ada lagu
Bapak Pucung, ada juga lagu Gambang Seling, ada juga Gundul Pacul. Kalian seharusnya hafal ya, kan kita tinggal di Jawa Tengah, ya. Nah, berikutnya silakan kalian simak di buku kalian atau di gambar berikut ada 2 teks lagu. Teks apa yaitu? Nah, yang pertama ada teks lagu Bubui Bulan yang berasal dari Jawa Barat, lalu ada teks lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, anak-anak, setelah tadi kita sudah mendengarkan lagu apa? Ayo, Satu Nusa, Satu Bangsa. Betul ya. Sekarang kita akan mendengarkan lagu Bubui Bulan dan Ampar-Ampar Pisang. Seperti yang lagu pertama, tadi Satu Nusa, Satu Bangsa. Untuk lagu yang ini, sambil mendengarkan kalian juga amati teks lagunya pada buku tema kalian dan tandailah syair lagu bernada tinggi dan syair lagu bernada rendah. Nah, selamat mendengarkan. Bubui bulan sangrai bintang, panon poe di sasae. Unggal bulan abdi teang, unggal poe ogi hari. Situ Ciburuy laukna ese dipancing, iredet hate ningali ngemplang caina. Eta saha nu ngalangkung unggal enjing, nyeredet hate ningali sorot sojana. Bubui bulan, bubui bulan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak bigi dihurung bari-bari. Masak bigi dihurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Api nacang curupan. Bengkok dimakan api. Api nacang curupan. Nang mana batis kutub dikitipi dawang. Namana batis kupung dikitipi dawang. Baik anak-anak, sudah mendengarkan lagunya ya, Bubui Bulan dan Ampar-Ampar Pisang. Bagaimana lagunya menurut kalian? Bagus ya? Nah, sekarang coba perhatikan pada lagu Bubui Bulan. Ada berapa nada seluruhnya pada lagu tersebut? Pada lagu Bubui Bulan itu seluruhnya ada 5 nada, yaitu nada Mi, La, Fa, Do, dan Si. Oleh karena itu, lagu Bubui Bulan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu tangga nada yang menggunakan 5 nada. Nah, setelah mendengarkan lagu Bubui Bulan dan Ampar-Ampar Pisang, sekarang tugas yang keempat untuk kalian adalah menyanyikan lagu Bubui Bulan atau boleh juga menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Silahkan pilih salah satu.
Nyanyikan sesuai tinggi rendah nada dan tempo yang tepat, dan juga penghayatannya harus baik ya. Untuk lagu Bubui Bulan, karena bercerita tentang kesedihan seseorang yang ditinggalkan orang yang dicintainya, tentu kalian ekspresinya juga harus bersedih. Kalau untuk lagu Ampar-Ampar Pisang, itu bercerita tentang kebiasaan masyarakat Kalimantan menjemur pisang untuk dijadikan makanan. Jadi kalian harus menyanyikannya dengan penuh semangat. Untuk lagunya boleh pilih ya, Bubui Bulan boleh, atau Ampar-Ampar Pisang juga boleh, atau kedua-duanya juga boleh, dan dikirimkan pada guru kelas kalian. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran 5 dan ke-6 cukup sampai di sini. Apa saja ya yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah mencermati notasi dan syair sebuah lagu, kalian mampu mengetahui tempo serta tinggi rendah nada dalam lagu tersebut dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu mengidentifikasikan keragaman agama di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks, kalian mampu menyebutkan kata sulit, menuliskan gagasan pokok, dan pengetahuan baru dalam bacaan dengan tepat. Yang keempat, setelah berlatih bercerita, kalian mampu menceritakan cerita rakyat dengan bahasa daerah kalian sendiri dengan rasa percaya diri. Nah, anak-anak, meskipun kalian belajar dari rumah, jangan lupa tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa? Memakai masker, lalu menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga selalu menjaga daya tahan tubuh kalian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Bu Mita. Untuk materi selanjutnya adalah tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.